Pemirsa, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak pra-peradilan aktivis sekaligus Direktur Lokataru Foundation Del Pedro Marhen atas sah tidaknya dalam penetapan tersangka. Penolakan pra-peradilan ini terkait ditetapkannya Del Pedro Marhen sebagai tersangka kasus dugaan penghasutan aksi demonstrasi pada akhir Agustus 2025 lalu. Usai adanya penetapan hakim ini, maka status tersangka Del Pedro yang disematkan oleh Polda Metro Jaya tetap sah. Alhasil dengan hasil ini, penyidikan kasus ini pun juga kembali dilanjutkan. Kita sudah mendengar putusan Hakim Tunggal pra-peradilan. Tentu kami sangat kecewa dengan hasil putusan ini, gitu ya. Saya ingin menyampaikan kepada publik bahwa sudah tidak ada tempat bagi para kelompok kritis di negara ini. Sudah tidak ada tempat bagi aktivis pro demokrasi yang terus mengawasi pelaksanaan kebijakan di negara ini. Kami selalu konsisten untuk mengatakan bahwa Del Pedro dan 3 tersangka lainnya adalah tahanan politik. Mereka hanya sebagai kambing hitam untuk membenarkan bahwa seolah-olah penanganan terhadap peristiwa kerusuhan di 25 Agustus itu tertangani. Padahal mereka tidak pernah menyentuh, tidak pernah melakukan penegakan hukum kepada siapa sebenarnya pelaku dari kerusuhan itu sendiri. Begitu. Nah, soal pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim hanya Sementara itu, teriakan dukungan kepada Del Pedro terdengar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sejumlah pendukung mengangkat poster bertuliskan hentikan kriminalisasi terhadap aktivis dan lawan pembungkaman suara rakyat. Sebelumnya, kericuhan juga sempat terjadi pasca sidang putusan gugatan pra-peradilan yang diajukan Del Pedro, Harik Anhar, dan Syahdan Hussein yang menjadi admin akun media sosial @gejayan memanggil. Kegaduhan terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, diawali penolakan gugatan Harik Anhar. Di tengah upaya polisi menenangkan massa yang membawa poster protes, Kapolsek Pasar Minggu Kompol Anggi Atsinambela mengambil paksa poster bertuliskan orang berhak kritis. Massa pun protes terhadap aksi Kapolsek tersebut. Kasus serupa pernah terjadi di Solo, Jawa Tengah pada Mei lalu. Publik heboh setelah mengetahui rumah makan ayam goreng legendaris menggunakan produk babi. Masyarakat geger setelah mengetahui rumah makan Widuran menggunakan minyak babi dalam membuat menu kremesannya yang terkenal. Hal ini pun berujung ke ranah hukum, di mana sejumlah warga melaporkan pemilik warung makan ke polisi. Pemilik dilaporkan karena melanggar undang-undang jaminan produk halal dan perlindungan konsumen. Pelapor membawa bukti kesaksian warga yang merasa tertipu atas ketidakjujuran pemilik rumah makan yang tidak mencantumkan logo non-halal. Seluruh cabang warung ayam Widuran pun ditutup selama proses penyelidikan. Selang sebulan, warung makan Widuran kembali buka dan disambangi pelanggannya. Warung kembali dibuka lantaran manajemen rumah makan mengklaim telah mengikuti imbauan pemerintah Kota Solo dan memperbaiki pelayanan. Sebelumnya, warung ayam goreng Widuran sempat ditutup karena mengandung bahan makanan non-halal pada kremesan ayam goreng. Tidak hanya kremesan, berdasarkan hasil uji laboratorium BPJPH, ayam gorengnya juga mengandung unsur babi. Pemirsa, tidak semua pihak setuju dengan umroh mandiri yang baru saja dilegalkan oleh pemerintah. Penolakan datang dari Ampuri dengan alasan umroh mandiri berpotensi mematikan usaha penyelenggara perjalanan umroh.
Keputusan pemerintah melegalkan umroh mandiri bagi sebagian besar umat muslim di Indonesia menjadi kabar melegakan. Namun, bagi Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh atau Ampuri, kebijakan ini justru memicu alarm bahaya. Ampuri mengkhawatirkan ancaman kedaulatan ekonomi umat di balik putusan umroh mandiri ilegal. Selama ini sektor umroh dan haji menyerap lebih dari 4,2 juta tenaga kerja. Jika peran penyelenggara perjalanan ibadah umroh lokal diambil alih untuk memuluskan umroh mandiri, maka akan mengancam runtuhnya lapangan kerja domestik. Selain itu, Ampuri mengatakan umroh mandiri sekilas tampak memberi kebebasan, namun ini merupakan celah baru tanpa perlindungan. Umroh mandiri tanpa melalui Biro Perjalanan resmi dibolehkan pemerintah melalui Undang-Undang Penyelenggaraan Haji. Dalam pasal 87A terdapat 5 syarat yang harus dipenuhi jemaah, diantaranya beragama Islam, memiliki tiket pesawat pergi pulang ke Arab Saudi, dan syarat lainnya. Umroh mandiri biasanya ramai dilakukan pada kalangan muda. Jemaah umroh merangkai sendiri rencana perjalanan, mulai dari membeli tiket, memesan hotel, hingga mengurus visa sendiri. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pagi ini Pemkot Jakarta membongkar ratusan kios pedagang hewan dan buah di Jalan Barito, Kebayoran Baru. Pembongkaran diwarnai tangis histeris pedagang yang hewannya mati saat pembongkaran tersebut. Ini kepanasan Pak, hewan-hewan. Sampai gimana sih kerjaannya? Formalitas apa? Pembongkaran diwarnai tangis histeris dari pedagang di Jalan Barito. Tangisnya semakin kencang ketika mengetahui hewan dagangan miliknya mati saat proses pembongkaran. Pedagang lain turut memprotes petugas dengan duduk di tengah jalan. Pedagang mengaku rugi belasan hingga puluhan juta rupiah akibat pembongkaran relokasi kios ini. Petugas pemerintah Kota Jakarta Selatan menerjunkan 3 ekskavator dan ratusan personil untuk pembongkaran kios. Beralih ke informasi lain, pemirsa, heboh sebuah warung bakso di Bantul, Yogyakarta ternyata menjual bakso yang mengandung daging babi. Sangat disayangkan warung bakso yang telah lama berjualan ini tidak memasang logo non-halal hingga dikhawatirkan dibeli oleh umat muslim. Sebuah warung bakso di wilayah Ngestiharjo, Kecamatan Kasian, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang bahan bakunya berasal dari daging babi ini, akhirnya dipasang spanduk dengan label tidak halal. Tulisan bakso babi yang dipasang oleh Muspika dan Ormas Islam sebagai upaya agar umat muslim tidak tertipu dengan bakso yang dijual. Warung bakso milik Saido, warga asal Sleman, sudah sejak lama berjualan dan sempat viral di media sosial. Bagi warga Ngestiharjo memang sudah tidak asing dan mengetahui jika bahan bakunya menggunakan bahan daging babi. Namun tidak bagi orang luar hingga menimbulkan kecemasan dan khawatir termakan oleh umat muslim. Bakso babi memang sudah jelas, itu jelas hukumnya haram. Dan tidak ada bakso babi yang halal, bakso babi yang haram, tidak ada. Semuanya haram. Sehingga tegas bagi kami bahwa ini harus kemudian kita perjelas ya, supaya masyarakat lebih tahu. Kini warga tak perlu cemas karena label non-halal sudah terpasang di warung bakso. Pemilik warung pun tak keberatan atau mengeluh pendapatan akan berkurang setelah dipasang tulisan bakso non-halal karena mengandung daging babi. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan.